Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memulai kegiatan kita pada hari ini, mari kita sama-sama membaca doa agar dimudahkan dan diberi kelancaran dalam kegiatan proses belajar dan mengajar pada hari ini. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Halo, jadi ada yang tahu nggak sih kegiatan kita pada hari ini itu ngapain? Nah, jadi kegiatan kita pada hari ini yaitu menyampaikan materi tentang unsur-unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik pada cerpen. Ada yang pernah dengar? Nah, sebelum kita membahas mengenai unsur intrinsik dan ekstrinsik pada cerpen, kita harus tahu dulu nih, atau kita harus paham dulu apa pengertian dari cerpen. Jadi, cerpen ini singkatan dari cerita pendek. Cerpen adalah karya sastra yang bentuknya prosa. Dapat kita katakan bahwa cerpen ini merupakan suatu kisah yang isinya kurang dari 10.000 kata. Langsung saja kita bahas mengenai unsur intrinsik pada cerpen. Jadi, unsur intrinsik adalah unsur pembangun dari dalam cerpen. Unsur intrinsik adalah unsur penting yang tidak boleh dilewatkan dalam karya sastra. Komponen-komponennya terdiri dari tema, tokoh dan penokohan, alur cerita, latar, gaya bahasa, sudut pandang, dan amanat. Di sini terdapat komponen-komponen unsur intrinsik ada 6. Yang pertama tema, yang kedua tokoh dan penokohan, yang ketiga alur cerita, yang keempat latar, yang kelima sudut pandang, yang keenam gaya bahasa, dan yang terakhir ada amanat. Komponen yang pertama ada tema. Tema adalah unsur intrinsik cerpen yang menjadi dasar cerita. Unsur intrinsik cerpen, tema sering disamakan dengan ide atau tujuan utama cerita. Tema merupakan suatu unsur intrinsik cerpen yang menjadi sebuah ruh atau nyawa yang ada di dalam karya prosa seperti novel, cerpen, dan lain-lain sebagainya. Jadi dapat kita katakan bahwa tema ini adalah ide pokok dari cerita. Komponen kedua ada tokoh dan penokohan. Dalam cerpen tentunya ada karakter yang menjadi tokoh dalam cerita. Tokoh-tokoh tersebut memiliki peran yang sangat penting untuk memperkuat alur cerpen dan membuat cerita menjadi lebih menarik. Jadi dapat kita katakan bahwa tokoh ini adalah orang yang berperan dalam cerpen. Dan penokohan adalah watak atau sifat dari tokoh yang diceritakan dalam cerpen tersebut. Penokohan ini atau watak ini terbagi menjadi 3. Yang pertama ada antagonis, yang kedua ada protagonis, yang ketiga ada peran pendukung atau tritagonis. Komponen ketiga ada alur cerita. Alur cerita yaitu pola pengembangan suatu cerita yang terbentuk oleh hubungan sebab, sifatnya kronologis. Contohnya ada alur dalam cerpen antara lain alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Komponen keempat ada latar. Unsur intrinsik yang membentuk cerpen selanjutnya adalah latar, atau yang biasa disebut dengan setting. Latar tersebut terbagi menjadi 3, yakni waktu, tempat, dan suasana. Komponen kelima ada sudut pandang. Sudut pandang di sini adalah posisi pengarangnya dalam menyampaikan cerita. Sudut pandang pengarang yakni ada 3. Yang pertama sudut pandang orang pertama, sudut pandang orang kedua, dan sudut pandang orang ketiga. Komponen keenam ada gaya bahasa. Gaya bahasa memiliki beberapa jenis antara lain gaya bahasa personifikasi, yaitu
pengumpamaan benda mati sebagai manusia. Contohnya, wajahmu bersinar bagaikan rembulan. Yang kedua, gaya bahasa metafora, yaitu perbandingan kata yang bukan sebagai arti sebenarnya. Contohnya, tulang punggung, murah tangan, murah senyum, buat tangan, dan lain-lain. Komponen yang terakhir ada amanat. Amanat ini adalah pesan yang ingin disampaikan pengarang kepada pembacanya. Umumnya, amanat dalam cerpen bersifat tersirat, bukan tersurat. Setelah kita membahas mengenai unsur-unsur intrinsik yang telah kita bahas tadi, yaitu ada komponen tema, tokoh dan penokohan, alur cerita, latar, sudut pandang, gaya bahasa, dan amanat. Selanjutnya kita akan membahas mengenai unsur ekstrinsik pada cerpen. Jadi, unsur ekstrinsik yaitu unsur dari luar yang juga mampu mendukung dan memengaruhi sebuah cerita pendek melalui nilai-nilai yang ingin disampaikan oleh penulis. Jadi, unsur ekstrinsik ini yaitu unsur pembangun dari luar, dari cerpen. Adapun komponen dari unsur ekstrinsik yaitu ada latar belakang masyarakat, ada latar belakang pengarang, dan nilai-nilai. Komponen yang pertama ada latar belakang masyarakat. Dalam sebuah cerpen, latar belakang masyarakat bisa menjadi penentunya nilai ekstrinsiknya. Adapun beberapa hal yang bisa masuk dalam latar belakang masyarakat antara lain: 1. Ideologi negara, kedua, kondisi politik, yang ketiga, kondisi sosial, dan yang terakhir, kondisi ekonomi. Komponen yang kedua ada latar belakang pengarang. Latar belakang pengarang adalah faktor-faktor dari diri pengarang yang memengaruhi atau mewarnai isi cerpen. Latar belakang pengarang bisa berisi riwayat hidup, keilmuan, kondisi psikologis, pengaruh atau aliran sastra yang dianut, dan sebagainya. Jadi latar belakang pengarang ini biasanya pengarang ini mengangkat sebuah cerita atau mengangkat sebuah karya melalui pengalaman pribadinya yang langsung dituangkan melalui karya-karya seperti cerpen ataupun novel. Komponen yang terakhir ada nilai-nilai. Jadi, nilai yang merupakan unsur intrinsik ini yang dimaksud adalah nilai moral, nilai agama, nilai sosial, dan nilai budaya. Setelah kita membahas mengenai unsur-unsur intrinsik dan ekstrinsik, dapat kita simpulkan bahwa dua unsur ini tidak dapat dipisahkan, ya, dalam artian kedua unsur ini saling berkaitan dalam membentuk sebuah cerpen. Setelah kita membahas mengenai pengertian cerpen dan unsur-unsur atau komponen yang ada di cerpen, kita akan menentukan atau kita akan membaca sebuah cerpen singkat, yaitu cerpen yang pendek tentang pendidikan. Setelah kita membahas mengenai cerpen, komponen-komponen apa saja yang ada di cerpen, kita langsung aja menentukan atau kita akan membaca sebuah cerpen tentang pendidikan yang akan menjadi indikator kita pada materi ini. Lanjut, di sini terdapat cerita cerpen dengan tema pendidikan. Judulnya yaitu Bingkisan Kata Anakku. Betapa terkejutnya aku sore itu. Sepulang dari bekerja, aku telah dibuat kesal oleh anakku, semata wayangku, yang namanya itu adalah Ira. Bagaimana tidak? Piring-piring yang telah pecah berserakan, belum lagi nasi di dalam pancang tumpah, berceceran kemana-mana. Ya ampun, Ira, apa yang telah kuperbuat? Bentakku padanya. Ia hanya diam saja, terkejut, dan sedikit demi sedikit, bulir-bulir kecil menetes dari matanya yang mungil.
Sudah seringkali anakku yang berumur 7 tahun itu membuatku kesal. Dari piring yang selalu dipecahkannya, pakaian dalam lemari yang diobrak-abrik, dan sampah berupa kertas yang selalu diberentahkan, tak kala aku pulang ke rumah sehabis bekerja. Jika sudah terlanjur kesal seperti itu, maka tanpa berpikir panjang, lebar dan kutarik ia lalu kupukuli tangan dan pantatnya. Sedangkan ia hanya merengek dan mengerang tanpa berteriak minta tolong. Bukan karena ia tak mau minta tolong, tapi karena anakku itu memang tak bisa berbicara. Setelah kita membaca cerita cerpen yang berjudul Bingkisan Kata Anakku, kita akan langsung menganalisis unsur intrinsik dan ekstrinsik pada cerita tersebut. Nah, tema di sini adalah ide pokok dari cerita yang telah kita baca tadi. Temanya yaitu, tema cerita ini dapat dikaitkan dengan tantangan dan perjuangan seorang orang tua menghadapi anak dengan kebutuhan khusus. Kehadiran Ira yang memiliki kesulitan berbicara membawa dampak pada dinamika hubungan antara orang tua dan anak. Kemudian ada tokoh dan penokohan. Tokohnya di sini atau pemeran dari cerita tersebut adalah Ibu Ira dan Ira. Kemudian penokohannya, konflik batin orang tua yang harus mengatasi perasaan kesal dan frustasi terhadap perilaku Ira, sementara juga mencerminkan kasih sayang dan rasa tanggung jawab terhadap anaknya. Alur cerita. Alur cerita menggambarkan sebuah insiden di rumah yang mengejutkan dan memicu konflik antara orang tua dan anak. Peristiwa ini dapat mewakili salah satu episode dalam kehidupan sehari-hari mereka. Kemudian ada latar. Latar cerita terjadi di rumah, sebagai tempat di mana interaksi antara orang tua dan anak yang terjadi, yaitu interaksi antara Ibu Ira dan Ira. Atmosfer cerita menciptakan suasana tegang dan kekecewaan akibat perbuatan Ira yang mengakibatkan kerusakan. Kemudian ada sudut pandang. Cerita disampaikan dari sudut pandang orang tua sebagai narator, memberikan wawasan langsung ke dalam pikiran dan perasaannya terhadap situasi. Jadi, sudut pandang ini, si penulis menggunakan sudut pandang orang kedua, karena si penulis ini berusaha menceritakan kehidupan Ibu Ira dan Ira. Di sini ada gaya bahasa. Gaya bahasa dalam cerita ini mencerminkan ekspresi emosional, terutama melalui dialog yang penuh dengan kejutan dan kekesalan. Penggunaan kalimat yang singkat dan tegas memperkuat nuansa ketegangan. Yang terakhir ada amanat. Cerita ini dapat menyiratkan pesan tentang pentingnya kesabaran, pengertian, dan kasih sayang dalam mendidik anak, terutama bagi orang tua yang memiliki anak dengan kebutuhan khusus. Amanatnya bisa merujuk pada pentingnya mencari cara efektif untuk berkomunikasi dan menangani konflik tanpa kekerasan. Di unsur ekstrinsik, cerita mencerminkan dinamika keluarga dan kemungkinan tekanan sosial yang mungkin dialami oleh ibu dengan anak yang khusus. Kemudian, nilai-nilai budaya yang terkandung di dalam cerita tersebut dapat mencerminkan nilai-nilai tentang tanggung jawab orang tua dan bagaimana menghadapi tantangan dalam menghadapi si anak. Yang terakhir ada gaya penulis. Gaya penulis sederhana dengan menggambarkan emosi yang kuat, menciptakan keterlibatan emosional dari pembaca. Baik, mungkin itu saja materi dapat saya sampaikan pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.